Saya akan langsung saja membuka diskusi kita atau pengarahan pada malam hari ini atau sore hari menjelang malam hari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengarahan terkait pengajuan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Cibinong. Dalam hal pengarahan penetapan ahli waris, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya mengenai beberapa komponen yang sangat penting. Karena penetapan ahli waris ini nantinya akan mencari atau merumuskan suatu, hakim akan mencari hukum material atau fakta-fakta yang dalam persidangan. Hukum waris di Pengadilan Agama itu berlandaskan pada hukum kewarisan Islam. Dalam hal ini yang mendasarinya adalah kompilasi hukum Islam dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Apa itu kompilasi hukum Islam? Adalah kumpulan aturan-aturan hukum Islam yang dikodifikasi menjadi peraturan yang disahkan atau yang dipakai pada hukum kewarisan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dasarnya dari jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sebuah peraturan yang dihasilkan dari kasus-kasus atau perkara-perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya. Jadi bila hakim sudah pernah memutuskan suatu perkara waris, itu menjadi dasar hukum selanjutnya bagi perkara yang sama. Kemudian juga sumber lainnya adalah yang sudah jelas Al-Quran dan hadis, dan juga kitab-kitab fikih berupa ijtihad. Kemudian asas-asas yang ada di dalam hukum kewarisan yang ada di dalam undang-undang kita itu ada banyak. Di antaranya ada asas bilateral, parental, jadi antara ahli waris yang mewarisi dan ahli waris, artinya pewaris dan ahli waris itu jelas hubungannya adalah antara hubungan garis keturunan, darah, dan garis perkawinan. Jadi ada pasangan dan keturunan dan anak. Selain daripada itu mengacu pada perkara-perkara yang tidak pokok, artinya bila ahli waris utama tidak ada, maka merujuk pada ahli waris penggantinya. Prolog yang awal ini saya tidak terlalu panjang. Saya ingin langsung pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada suatu perkara-perkara dari peserta diskusi malam hari ini, Ibu Sunarti dan Ibu Ganis, agar kita lebih interaktif, lebih langsung pada pokoknya. Kalau yang bersifat materi atau bersifat teori itu saya pikir tidak terlalu penting, karena
kita bukan sedang kuliah, tapi kita memberikan pengarahan bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih. Karena Zoom Meet hari ini diselenggarakan itu atas dasar inisiatif dari kami, Rumah Bantuan Hukum Nuraini Universal, yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Cibinong. Jadi kami adalah lembaga atau LBH yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat yang wilayah hukumnya menjadi bagian dari Kabupaten Bogor. Dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong. Jadi sehari-hari kami, staf kami itu memberikan bantuan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Agama Cibinong. Karena adanya pandemi ini membuat konsultasi secara tatap muka ini sangat minim, karena kita dibatasi oleh mika yang ada di depan kita, di loket, sehingga kadang-kadang atau sering selama 1 tahun belakangan ini dari 2020 sampai 2021 ini banyak misinformasi yang terjadi, sehingga mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat, baik itu yang langsung menyampaikan keluhan atau melalui pengaduan-pengaduan. Maka kami berinisiatif agar misinformasi ini tidak berlanjut, kami dengan sukarela membuka kembali agar dapat kita jelaskan di luar jam kantor Pengadilan Agama. Tapi ini pun masih kami tidak wajibkan karena satu dan lain hal tidak boleh kami mewajibkan atau tidak boleh kami ada unsur paksaan, bagi yang berminat saja tanpa dipungut biaya. Kami hanya ingin membantu sekedarnya atau mungkin bisa menjadi manfaat ke depannya. Kemudian juga informasi-informasi itu juga banyak kami temukan di sekitaran pengadilan, pengaduan berupa adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pengadilan agama. Padahal yang bersangkutan itu atau dengan kata lain calo yang tidak bertanggung jawab, banyak yang menjadi korbannya. Itu yang coba kami tangkal agar masyarakat ini, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, bisa dengan maksimal mengakses informasi terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mengurus dokumen waris di Pengadilan Agama Cibinong. Begitu kira-kira prolog dari saya. Jadi kita langsung saja pada permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada saya selaku pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Nurani Universal yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Cibinong. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan. Nanti bila memang kurang atau lebihnya, nanti kita bisa secara pribadi langsung melalui kontak saya bila memang membutuhkan informasi lebih lanjut. Karena dalam meeting kita hari ini kita dibatasi oleh waktu, kurang lebih nanti kita akan berdiskusi 1 jam ke depan. Itu nanti kemudian selanjutnya bisa di kesempatan yang lain, bila memang membutuhkan lagi nanti di hari berikutnya bisa konfirmasi kepada
host kita malam hari ini, Mas Akso. Nanti kontak saja atau WhatsApp aja langsung kepada Mas Akso nanti yang menghubungi ibu-ibu melalui broadcast-nya di WhatsApp. Misalnya, Mas, saya mau ikut lagi, mau ada yang ditanyakan lagi, nanti akan dijadwalkan kembali. Karena saya berinisiatif itu nanti di dalam 1 minggu itu ada jadwalnya untuk pengarahan terkait gugatan perceraian, semua yang ada di pengadilan agama ya, gugatan perceraian, waris, hak asuh anak, harta gonogini, dan lain-lain. Itu kita berbagi waktu dengan yang lain terkait pengarahan-pengarahan kebutuhan hukum di Pengadilan Agama Cibinong untuk mengajukan perkara-perkara di Pengadilan Agama Cibinong. Kira-kira begitu, bila memang nanti kurang waktunya bisa mengonfirmasi kepada host kita malam hari ini, Mas Akso, untuk meminta dijadwalkan kembali agar nanti mendapatkan informasi ID dan password Zoom-nya untuk yang di kemudian hari. Itu saja, mungkin jelas. Jadi saya langsung saja membuka sesi tanya-jawab dari peserta malam hari ini. Silakan bila memang ada yang ditanyakan bisa langsung nanti kami catat pertanyaannya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Bu. Ini dari Bu Sunarti pengen nanya, kalau apakah ada hak dari orang tua itu almarhum? Orang tua almarhum ya? Masih ada. Ada, Bu. Orang tua almarhum itu termasuk ahli waris utama. Jadi ahli waris yang tidak terhalang oleh apapun. Apabila orang tua pewaris masih ada, masih hidup, itu dia punya hak. Haknya adalah bila dia memiliki haknya orang tua itu ada di 1/8. Jadi haknya kalau secara hukum Islam adalah 1/8 dari total harta waris. Begitu Ibu. Baik kalau orang tuanya dua-duanya ada berarti masing-masing dapat 1/8. Ibu dapat 1/8. Ayahnya pewaris juga dapat 1/8. Begitu, Bu. Terus kalau pas persidangan gitu harus hadir apa gimana ya, Pak? Ya, betul. Jadi ada syarat bagi pemohon, maka kan nanti orang tua ini masuk sebagai pemohon juga, Bu. Dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris, dia masuk sebagai pemohon. Semua yang memohonkan dikeluarkannya suatu penetapan ahli waris, maka dia wajib hadir ke dalam persidangan. Wajib hadir, nanti dia hakim akan bertanya, akan menanyakan terkait kesediaannya dia untuk dikeluarkannya penetapan ahli waris atas anaknya ya berarti ya yang menjadi pewaris. Begitu, karena kepentingan hakim adalah untuk memeriksa apakah dalam penetapan ahli waris ini ada perkara atau ada konflik atau tidak. Adanya dihadirkan itu agar melihat bahwa seluruh ahli waris ini satu suara, tidak ada yang disengketakan. Maka itulah undang-undang atau hukum menyatakan atau mengharuskan, mewajibkan kepada seluruh pemohon untuk hadir. Karena nanti bila tidak hadir, maka hakim dapat memiliki prasangka bahwa ada yang tidak sepakat. Artinya ada yang merasa bahwa ini
seharusnya disengketakan. Begitu penjelasannya. Ini kan karena orang tua udah sepuh, Ya. dia nggak menetap di sini, di Bogor. Jadinya orang tua tuh di Jawa. Terus udah usianya udah tua, udah uzur gitulah ke sana. Terus gimana nih Pak? Begini, baik Bu, sudah saya tangkap pertanyaannya. Pengajuan penetapan ahli waris itu tidak harus di Pengadilan Agama Cibinong. Jadi bisa diajukan Pengadilan Agama tempat tinggal salah satu dari pemohon. Jadi misalnya ibu kan di Kabupaten Bogor. Ya. Orang tuanya pewaris adanya di Jawa ya Bu. Iya. Nah itu bisa diajukannya di Jawa, berarti yang dari Bogor yang mengalah untuk ikut, untuk datangnya ke Pengadilan Agama yang di Jawa sana. Jawanya di mana Bu? Mohon maaf. Di Klaten. Nah, iya bisa mengajukannya itu di Pengadilan Agama Klaten sana. Jadi yang muda bisa kan, masih bisa untuk lalu lalang atau masih memungkinkan, lebih memungkinkan untuk hadir lebih jauh. Begitu kira-kira. Atau bisa juga menggunakan jasa bantuan hukum melalui pengacara, nanti bisa diwakilkan. Itu bisa nanti pengacaranya bisa mewakili yang di Jawa sana untuk hadir di Pengadilan Agama Cibinong. Itu solusinya mungkin. Begitu Bu. Ada lagi nggak? Oh, ya udah ya Pak ya, makasih atas informasinya. Iya, mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait syarat-syarat, apa Ibu sudah lengkap atau masih ada yang mau ditanyakan, persyaratan apa yang kurang atau ingin dikonfirmasi, silakan boleh. Waktu kita masih. Kalau syarat-syarat, nah alhamdulillah kayaknya udah lengkap. Sudah lengkap ya Bu ya? Syarat-syarat, surat kematian, kemudian ada, sudah semua ya? Udah. Ya cuman masalahnya yang itu, orang tua yang udah sepuh, udah etat, tapi dia tinggal di Jawa gitu. Oh iya. Iya paling hanya itu Bu jalannya. Gimana? Kalau sini mau mondar-mandir juga bocah nggak ada yang ngawasin di sini. Sekolah di sini. Iya bisa Bu. Kalau memang kemungkinan untuk hadirnya tetap sulit, kalau dibalik begitu ya, Ibu yang hadir ke Pengadilan Agama Klaten, kemudian itu juga tetap tidak bisa, mungkin bisa pakai solusi yang kedua, yang terakhir, memakai jasa bantuan hukum Bu, pakai advokat atau pengacara, itu mungkin bisa. Begitu Bu. Iya. Ya udah Pak, makasih atas itu informasi. Nah. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Mungkin dari Ibu Ganis. Ya, saya mau bercerita sebelumnya, Mas Pogi. Jadi saya ini mengurus. Jadi adik saya kemarin tanggal 10 Juli meninggal. Dia tapi menikah udah 15 tahun yang lalu lah, 16 tahun yang lalu. Tapi umur 4 tahun anaknya terjadi perceraian.
Sekarang anaknya umur 15 tahun. Karena dia tinggal di Cibinong sini dan keluarganya yang di sini cuma kita, saya akhirnya yang ngurus. Nggak taunya setelah berkas semuanya lengkap untuk mengurus akte waris, karena si istri ini tinggalnya di Cirebon dan sama anaknya, katanya sama pengadilan agama di sini suruh dilempar ke ke Cirebon. Ya. Dan akan disidangkan juga di sana. Maaf, Mas, saya itu masalah hukum itu awam, bukan Ya. orang hukum. Jadi sebetulnya urut-urutannya itu seperti apa untuk membuat akte waris itu gitu. Apa kan dia keluarga kita punya 5 dan adik saya itu anak yang keempat. Dan ada kakaknya juga udah ada yang meninggal. Gimana? Apa saudaranya pada dapat atau hanya untuk hak anaknya perempuan? Baik, Bu. Iya, pertanyaannya sepertinya satu, tapi nggak taunya kalau saya catat tadi ada 3 pertanyaan yang Ibu lontarkan. Iya, iya, iya. Penjelasannya ingin sejelas-jelasnya begitu ya, Bu ya. Iya, ya, iya betul. Itu berarti nyambung dengan yang tadi saya jawab ya, terkait kenapa mesti semuanya hadir, karena itu harus hakim punya kepentingan hukum untuk memeriksa perkara ini memiliki unsur sengketa atau tidak. Makanya maksudnya maaf Mas, ya. Maaf dulu, untuk semua hadir itu pihak keluarga dari almarhum atau gimana? Urutan Bu. yang harus hadir itu siapa aja gitu? Ya, baik. Jadi ahli waris itu, Bu, ya, ketika pewaris memiliki anak, ya, maka saudara-saudaranya pewaris itu semua terhalang hak warisnya, Bu. Jadi bila memiliki anak, maka baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, saudara-saudara dari pewaris itu hilang hak warisnya karena sudah memiliki keturunan. Kecuali adiknya ibu yang meninggal ini semasa hidupnya tidak memiliki keturunan. Kalau tidak memiliki keturunan, maka harta warisnya jatuh kepada saudara kandung dan orang tua. Ya, maaf, saya itu kemarin ada yang menginformasikan di surat An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa seandainya punya anak cuma satu-satunya perempuan, maka dia hanya mendapat 50% dan sisanya dibagikan kepada saudaranya. Betul apa salah itu dalam pembagian ini? Ya, bukan. Kalau saya mengarah ke situ, Bu, itu berarti kembali kepada hukum fikih ya, Bu. Jadi di dalam itu kalau mengenai betul memang surat An-Nisanya mengatakan begitu, Bu. Ya. Tapi kalau dalam asas hukum waris yang diambil oleh pengadilan agama, dalam hal ini seluruh pengadilan agama di Indonesia, itu memakainya kompilasi hukum Islam. Jadi Al-Quran, hadis saja, Bu. Tapi ada Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini adalah hasil ijtihad dari para ulama yang merumuskan hukum yang paling cocok bagi masyarakat Islam di Indonesia. Maksudnya dari 50% itu, kemudian 50%-nya lagi, 50%-nya lagi itu bukan ke saudara-saudara kalau di dalam kompilasi hukum Islam. Oh, iya, iya. Masuknya itu pakai asasnya zawil arham, Bu. Jadi kalau zawil arham itu kalau
dalam KHI itu kan asasnya bilateral parental. Ya. Jadi tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Iya, ya. Itu yang di dalam KHI itu, jadi tidak membedakan anak laki-laki maupun anak perempuan. Di Jadi dalam apa, Mas? di dalam kompilasi hukum Islam yang dipakai itu mau anak laki-laki atau anak perempuan tetap menghalangi saudara. Jadi dia tidak pakai fikih yang mengharuskan kalau anak perempuan hanya mendapatkan 50. Sama kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama anak. Iya, iya. Kalau ibu mengedepankan hal itu sehingga nanti mengacunya pada perbedaan pendapat di dalam istihad fikih, Bu. Tapi pengalaman saya sebagai pengacara juga, sebagai advokat, saya juga pernah membantu permasalahan yang seperti Ibu Ganis alami. Jadi saya pernah membantu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ketika anaknya tunggal perempuan. Kemudian saya pakai surat An-Nisa itu yang Ibu sampaikan. Iya. Nah, itu berargumentasi pasti dengan hakim di dalam ruang sidang. Karena hakim pengadilan agama itu mengacunya pada kompilasi hukum Islam. Alhamdulillahnya argumentasi saya diterima sehingga saudara-saudara dari pewaris karena anaknya adalah tunggal perempuan itu dapat haknya seperti dengan hukum kewarisan Islam memakai faraid Islam. Tapi pada umumnya kebanyakan hakim itu mengacunya memakai kompilasi hukum Islam, Bu. Intinya kalau ibu mengajukan penetapan ahli waris dengan metode yang tadi yang memakai surat An-Nisa, itu pasti akan mendapatkan argumentasi oleh hakim. Kalau berargumentasi hakim kan tentu tidak bisa dengan ibu melawan yang awam, itu kan ibu kan awam sehingga nanti akan sulit. Betul. Dia kan sudah hari-hari pekerjaannya. Gitu sih kalau saya juga pernah membantu juga mengenai soal yang anaknya itu tunggal perempuan, tapi saudara-saudaranya tetap tidak masuk karena memang acuannya adalah kompilasi hukum Islam. Nah itu yang saya pengennya itu hanya khusus untuk anaknya aja, sebab anaknya masih di bawah umur gitu. Oh iya. Nah ketika anaknya di bawah umur, maka yang menjadi pemohonnya atau yang mengajukan permohonannya itu harus orang tuanya, Bu. Oh iya. Berarti ibunya ya. Betul. Nanti juga hak dari si anak itu dititipkan oleh ibu kandungnya kepada ibu kandungnya. Jadi nanti yang mengelola dan menyimpan itu pada si walinya. Iya. Gitu. Kecuali kalau memang dia sudah tidak memiliki wali, artinya orang tuanya kedua-duanya sudah meninggal, maka walinya dapat beralih kepada pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya. Maaf saya tanya dulu, mamanya si ibu ini maksudnya tidak berhati-hati terhadap uang, penggunaan uang, misalnya suka berfoya-foya dan sebagainya, tetap harus diserahkan ke ibunya. Sedangkan istilah kata maaf, cita-cita anaknya kan masih panjang sekali hidupnya gitu, maksud saya gitu. Bisa nggak si harta ini sebagian disimpan untuk sekolah kuliah, mamanya nantinya dititipkan ke pamannya, mamanya gitu. Ya begini Bu, kalau dalam hal itu lebih baik ibu secara kekeluargaan bicarakan dulu
dengan ibunya si anak. Hmm. Bicarakan kalau memang bersedia, itu bisa dibuatkan perjanjian antara ibunya si anak dengan siapa pamannya. Tamannya ya. Nah, karena kan nanti di situ kan pasti kalau ibu menyatakan, artinya ada mosi tidak percaya dengan walinya si anak, maka Iya. tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga dialami oleh si ibunya si anak. Bisa jadi ibunya si anak juga walinya itu Tidak tidak percaya. percaya kepada si paman, kan begitu ya. Iya, iya. Maka alangkah lebih baiknya bicarakan dulu secara kekeluargaan, maksud dan tujuan ibu kan baik. Tentu Iya. pamannya juga maksudnya adalah baik gitu ya. Maka kalau tujuannya baik, saya rasa solusinya hanya bicara dengan hati ke hati. Ketika sudah bicara, nanti ketemu, sama-sama punya tujuan baik, insya Allah hal ini bisa dicarikan solusinya yang terbaik. Kalau memang setuju dipegang sama pamannya, tentu si ibu juga pasti ingin proteksi kepada si anaknya supaya yakin begitu kan. Oh, bikinkan saja surat pernyataan atau surat kesepakatan yang dilegalisasi di notaris misalnya. Oh gitu ya. Dilegalisasi oleh pengadilan misalnya. Jadi di situ nanti ada penetapan dari pengadilan bahwa yang memegang hartanya atau yang dititipkan harta adalah si paman. Itu bisa. Kira-kira begitu. Atau misalnya tetap penetapan ahli warisnya yang mengajukannya adalah ibunya, tapi hartanya tetap yang memegang pamannya. Tapi di dalam perjanjian itu sudah dibuatkan sampai anak umur berapa harta itu bisa diberikan kepada anaknya langsung, misalnya. Iya. Maksud kita mamanya sudah dewasa gitu. Nanti diserahkan baru terus. Tapi ada ini ada urut-urutan tanda pengeluaran dan pemasukan itu sih ada. Cuman ini sebetulnya yang saya bingung. Harta ini kan di sini di Bogor, di Cibinong lah. Ya. Ini harta di sini, tetapi karena di sini ibunya itu di Cirebon, sidangnya berarti di Cirebon gitu ya, Mas ya? Tidak begitu sih Bu, bisa juga ibunya mengajukan di Pengadilan Agama Cibinong, tapi lengkapi ibunya ya harus datang, kan persidangan itu tidak sekali Bu. Oh gitu. Sidangan tidak satu kali. Oh, sidang di sini bisa ibunya mengajukan ke sini. Bisa mengajukan ke Pengadilan Agama Cibinong, tapi harus membuat dulu surat keterangan domisili dari alamat yang di Cibinong, alamat yang di Kabupaten Bogor. Jadi seolah-olah si ibu ini, ibunya si anak ini berdomisili di alamat yang wilayah hukumnya di Kabupaten Cibinong atau Kabupaten Bogor. Oh gitu ya. Gitu Bu, itu bisa. Ya. Jadi kenapa tidak bisa di Pengadilan Agama Cibinong? Karena memang alamat si ibu ini kan KTP-nya berarti Cirebon sana ya Bu? Iya betul. Pengadilan Agama Cibinong tidak punya hak untuk mengadili permohonan penetapan. Oh, sidangnya itu bukan cuma sekali, berkali-kali gitu, Mas? Ya, minimal 3 kali persidangan, Bu. Ya. Jadi saya rasa tidak mungkin 1 kali, karena kan nanti akan ada saksi juga, bukti-buktinya. Kalau seumpamanya bukti suratnya masih ada yang kurang, hakim akan minta, kemudian diberikan waktu untuk melengkapi, gitu kan. Nanti misalnya keterangan saksi sudah didengar, tapi hakim merasa keterangan saksinya belum lengkap atau belum kuat, hakim biasanya
meminta untuk ini dilengkapi lagi saksinya agar lebih kuat, biasanya begitu, Bu. Ya, ya, ya. Ya, saya rasa cukup itu. Jadi paham tentang agama sedikit lah. Kenal. Saya Pak. Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Iya, Bu. Ini Pak, kalau kayak pemohon kedua, kayak orang tua ya, yang pemohon dari orang tua gitu, itu dihadirkannya ke sidang berapa? Bisa di sini asal Itu, Bu, setiap agenda sidang harus hadir. Cibinong bisa sidangnya bukan cuma sekali, 3 kali. Ada. Bisa di Cibinong, tapi asal punya domisili di Maaf, Cibinong. kurang jelas. Suruh pindah ke sini. Berarti Surat domisili tiap doang. sidang itu harus Bu, ada. maaf, Mika dimatiin dulu, Bu. Nabrak suaranya soalnya. Mohon Nabrak maaf. suaranya, mohon maaf. Jadi nggak jelas dengar yang Bu Sunarti. Ya, gimana Bu Sunarti? Ulangi. Itu kalau yang orang tua itu dihadirkannya di setiap sidang apa sekali 2 kali apa pas ada saksi? Iya, jadi setiap agenda persidangan itu wajib hadir, Bu. Diwajibkan untuk hadir para pemohon. Tidak hanya 1 kali. Karena kan dia pemohon. Kalau yang hadir 1 kali itu saksi biasanya. Nanti saksi-saksi hanya di agenda pembuktian saja, didengar kesaksiannya. Tapi kalau pemohon setiap agenda sidang diperintahkan untuk hadir. Terus kalau saksi dihadirkannya di Kalau saksi biasanya hadir itu antara sidang kedua atau sidang ketiga. Gitu, Bu. Sidang 3 kali. Berarti minim sidangnya 3 kali itu, Pak? Ya, minimal persidangan itu 3 kali. Bila memang lancar ya, Bu. Tapi kalau hakim masih memerlukan alat bukti lain selain yang Ibu hadirkan, misalnya dianggap kurang, hakim belum yakin, biasanya hakim memberi isyarat untuk dilengkapi bukti-buktinya, kemudian ditunda lagi di sidang berikutnya. Itu bisa di sidang keempat, bisa di sidang kelima. Jarak antara sidang satu ke satu gitu berapa lama, Pak? Biasanya 1 minggu atau 2 minggu maksimal, Bu. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau sekarang sedang pandemi seperti ini, kalau angka pandeminya tinggi, biasanya pengadilan tutup itu bisa sampai 1 bulan, maksimal 1 bulan, 30 hari penundaan. Tergantung dari situasi dan kondisi yang sekarang. Tapi biasanya kalau tidak ada pandemi, tidak ada situasi yang urgent atau tidak ada situasi yang darurat, itu biasanya penundaan 1 atau 2 minggu. Oh, ya, makasih, Pak. Ya. Saya tambahkan lagi, jadi persidangan penetapan ahli waris ini sifatnya seperti kalau mudahnya saya memberikan bahasanya adalah, jadi kita mencoba meyakinkan hakim bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini baik-baik saja, tidak bersengketa, dan seluruhnya ini sudah memang memiliki kesepakatan kekeluargaan. Karena kalau nanti hakim dalam
memeriksa perkaranya ditemukan ada unsur-unsur sengketa, maka hakim akan menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima karena adanya unsur sengketa atau adanya alat bukti yang kurang, sehingga harus diulang atau sehingga harus dilengkapi terlebih dahulu, kemudian diajukan kembali di lain waktu setelah alat-alat buktinya lengkap. Alat bukti dan harus lengkap tanpa terkecuali. Lengkapnya adalah setelah hakim memeriksa seluruh ahli waris yang hadir di dalam persidangan. Mas, mau tanya lagi nih. Ya, Bu. Apabila salah satu saudara almarhum itu sakit, tidak bisa hadir, bagaimana? Kalau sakit, Ibu bisa minta surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit daerah. Nanti keterangan sakitnya itu disampaikan kepada hakim. Hakim nanti yang menilai sejauh mana sakitnya, apakah memang benar sama sekali tidak bisa hadir atau bagaimana. Begitu, Bu. Atau dengan cara yang uzur itu, kalau sakit kan berarti uzur. Yang uzur itu bisa saja hakim menunda persidangan, menunggu sampai yang sakit ini kembali, kemudian tetap diwajibkan untuk hadir. Mas, bisa nggak pakai surat kuasa gitu? Bisa, Bu. Surat kuasa itu ada dua, Bu. Ada dua macam. Itu Ya. ada surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil. Jadi kalau surat kuasa insidentil itu dibuatkannya langsung di hadapan pejabat pengadilan setelah melalui mekanisme. Jadi nanti Ibu buatkan dulu silsilah di desa setempat bahwa si yang mendapatkan kuasa dari orang ini adalah masih memiliki kekerabatan, masih memiliki hubungan kerabat. Jadi nanti dibuatkan silsilah oleh desa bahwa orang yang mendapatkan kuasa ini adalah misalnya adiknya, sepupunya, atau suaminya atau istrinya. Kemudian surat silsilah itu dibawa serta ke pengadilan agama, nanti dibuatkan surat kuasa insidentil, yang bersangkutan menandatangani surat kuasa itu di hadapan pejabat pengadilan. Begitu, Bu. Kemudian nanti selain dari surat kuasa insidentil ada juga surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu biasanya diberikan oleh pemberi kuasa kepada pengacara atau advokat, Bu. Jadi nanti yang mewakili si orang ini, yang si pemberi kuasa adalah advokatnya atau pengacaranya atau penasihat hukumnya. Jadi kalau surat kuasa insidentil itu bagi saudaranya yang nanti akan mewakili. Tapi kalau surat kuasa khusus itu pengacaranya yang akan mewakili. Begitu, Bu. Mekanismenya kalau pengacara hanya tinggal Ibu datang saja ke seorang pengacara atau kantor hukum, meminta untuk dibantu untuk pendampingan dan untuk mewakili kepentingan hukum orang tersebut. Nanti dia akan membuatkan surat kuasa, ditandatangani di atas materai, nanti pengacaranya yang akan memproses pengajuannya. Begitu penjelasan saya. Surat kuasa hanya bisa kepada saudaranya yang masih memiliki hubungan keturunan atau memiliki persaudaraan, atau kepada pengacara.
Oh iya, terima kasih Mas. Iya Bu, sama-sama. Jadi saya tambahkan juga ketika memang membutuhkan bantuan hukum, saya rasa tidak ada salahnya ibu-ibu atau siapapun itu bisa menghubungi kantor pengacara atau eh, lembaga bantuan hukum manapun, nanti akan dibantu apa apa yang ingin dibantu begitu ya. Tentu nanti dijelaskan ada syarat dan ketentuan yang menjadi persyaratan di kantor hukum tersebut. Kalau saya lihat dari Ibu Ganis dan Ibu Sunarti, permasalahannya masih mudah menurut saya karena ahli warisnya tidak banyak, masih dalam hitungan jari, yang sudah sering bahkan sampai 12 orang. Saya pernah rekor 40 ahli waris. Pernah membantu 40 ahli waris untuk hadir di dalam persidangan. Itu karena sudah terlalu lama proses penetapan ahli warisnya tidak diproses begitu ya, sehingga ahli warisnya sudah meninggal kemudian turun lagi sehingga menjadi banyak. Jadi permasalahannya menumpuk sehingga mengharuskan orang banyak datang ke pengadilan. Mungkin kalau memang cukup kita sudahi saja, nanti kalau memang masih ada, kira-kira udah berapa menit lagi Mas Atso? Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanya, mungkin kita sudahi saja. Widih. Itu masih gue videoin dah. Ada yang mau ditanya lagi nggak untuk yang lainnya? Sudah Mas, sudah. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Bu. Nanti mungkin kalau memang ada yang tadi lupa ingin ditanyakan, bisa langsung ke Mas Arso, nanti direct ke saya akan jawab. Atau bisa langsung ke nomor saya, nomor kedua yang ada di broadcast. Insya Allah kalau saya ada waktu luang, bisa langsung saya respon. Maaf nambahkan Pak Bogi, untuk Zoom hari ini ntar bisa ditonton kembali di YouTube ya. Linknya nanti saya bagikan via WA, via WhatsApp. Ya, betul. Bila nanti ibu-ibu lupa jawaban saya, bisa nanti ibu kunjungi YouTube saya. Nanti di situ jawaban-jawaban saya terekam, kita upload langsung. Atau kalau juga nanti di IGTV saya juga ada. Itu bisa ditonton. Begitu. Baik, kalau begitu saya sudahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga apa yang sedang dialami oleh ibu-ibu semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.